Terima kasih kami ucapkan kepada Pastor Dr. Prastio. Beliau baru wisuda doktoralnya kemarin kalau tidak salah ya, Doktor Pak Pastor. Kita berikan aplaus kepada beliau yang sudah wisuda doktoralnya. Beliau ini luar biasa, dia mengambil langsung dua, dia S2 dan S3-nya bersamaan. S2 dulu yang ini, tapi dia sudah S2, tapi dia ngambil S2 biar linear. Kita doakan nanti profesor, karena beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Ini termasuk langka, ada pastor yang jadi ASN, ada 3 pastor yang ASN ini. Beliau, kemudian Pastor Dr. Mayong, kemudian Pastor Mikael Dau, yang pernah memberkati galeri kita itu. Kami mengucapkan terima kasih, Pastor, atas misa yang telah dipersembahkan oleh Pastor. Dan ini merupakan hal yang istimewa, karena memang waktu 2 tahun lalu itu kita meminta Pastor untuk pas kegiatan di Stakan ya, untuk hadir ya, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri. Rupanya Pastor keduluan, kami telepon Pastor Ellen waktu itu. Baik, akhirnya bisa kesampaian juga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir, terutama yang kami banggakan Bapak Bupati Bengkayang yang diwakili oleh Bapak Asisten, Bapak Dr. Rian, staf ahli, staf ahli Bapak Dr. Rian Estos MSI. Beliau ini istrinya juga yang sebagai pembimbing, co-promotor ya. Jadi bagi yang mau kuliah S2, ini ada juga mahasiswanya Pak Andre juga nih, rencana mau promosi doktor juga ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mengambil S3 silakan di Untan ya, karena kebetulan ada Bu Maria ya yang bisa membantu dan membimbing kita ya, dan ini untuk mempercepat juga ya. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang. Kita beri aplaus kepada Pak Ketua yang mau hadir melihat adik-adik mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Bengkayang. Dan juga kepada, nah ini ya, ini alumni Stakan ini harus konsultasi dengan beliau. Ini adalah alumni STP Santo Agustinus yang sekarang jadi ya, legislator 2 periode dari Kabupaten Bengkayang, Pak Alexander SAG. Kita beri aplaus Pak. Nanti kalau ada acara Pak, kalau ada acara misa nanti UKM Core tuh diundang Pak, supaya untuk suaranya yang merdu, ya kan? Jadi karena beliau ini ya legislator, pasti banyak acara, nanti UKM dari Stakan ini diundang Pak untuk kegiatan KOR, biar nanti lebih terkenal KOR Stakan ini, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri. Ini mereka UKM ini ya, UKM KOR ya, paduan suara. Dan kepada Pak Alexander ya yang sudah mewakili Dinas Pendidikan Pak ya. Ya, terima kasih Pak sudah hadir dari Kabupaten Bengkayang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Ketua Perkumpulan Sesama Anak Bengkayang dan juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkayang, Pak Markus Dalon. Kita beri aplaus dong. Nah ini mungkin banyak yang belum kenal ya. Kemudian ada Bendahara Umum Perkumpulan Sesama Anak Bengkayang, Bu Herdawati. Ini juga kabak di Dinas Hortikultura Bu ya, masih. Oh, tanaman pangan. Nah, silakan berdiri Bu, biar banyak yang kenal. Dalam SK itu beliau sekarang udah Dewan Pembina ya. Kalau kami dengan Pak Dalon masih Dewan Penasehat, nanti dibina oleh Bu Erda kami. Dan juga Pak Alek ya. Begitu juga ada Pak Andre selaku Ketua Pengawas Perkumpulan Sesama Anak Bengkayang dan juga kabak di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Silakan berdiri Pak Andre. Nah ini nih.
Jadi kalau ada kegiatan atau apa ya, kami sudah pernah gratis menggunakan gedungnya. Jadi artinya ya, ada beberapa universitas yang sudah mensupport kita. Kemarin HIPO juga waktu Natal kita juga gratis pakai gedungnya. Kebetulan di situ ada orang Bengkayang nih, pembantu rektornya yaitu Bu Tripina ya. Jadi tahun depan itu rencananya di UPB ya. Jadi kita goes to campus. Nah, jadi perlu juga saya jelaskan bahwa kita ini punya agenda rutin yaitu Natal dan syukuran tahun baru dan juga syukuran Paskah. Kalau tahun lalu itu di Betang Center Ambawang karena kita sudah taken kontrak dengan Betang Center. Cuman Pak Ipo ini hari ini mungkin berhalangan. Jadi waktu itu mahasiswa itu ya bersusah payah buat tenda ya di sana ya. Jadi itu hutan tapi di tengah kota. Nah, itu tahun lalu kegiatannya. Nah, tahun ini memang kita gabung dengan pelantikan pengurus ya, IMKB dan juga Disnatalis IMKB, karena memang seharusnya pelantikan pengurus ini tahun 2024, tapi karena kesibukan mereka dan juga banyak aktivitas dan juga dinamika mereka, akhirnya baru bisa dilantik pada sekarang. Dan Pak Markus Dalon menyarankan gabung saja karena memang masyarakat dan mahasiswa itu sama, satu kan, kalau mahasiswa ya pasti masyarakat kan begitu. Jadi, dan mengapa kita adakan di Merpati ini? Karena memang banyak masukan. Masukan yang pertama adalah ya di beberapa kali kegiatan dia bilang distakan terlalu jauh, ya kan? Di HIPO lantai 4 tidak bisa naik ke lantai 4. Waktu di Betang Center itu di Ambawang dia bilang jauh benar, padahal di Ambawang. Nah, sekarang di Merpati itu mau melihat juga ya animo dari masyarakat Kabupaten Bengkayang dan mahasiswa. Ya, semoga nanti akan segera hadir ya. Target kita 100 orang dari kita dan untuk kita. Dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang yang selalu mensupport kegiatan ini. Semoga dalam kegiatan apapun dapat disupport kegiatan kita ini. Dan kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atas nama kebetulan di pengurus sesama anak Bengkayang ini. Jadi mungkin Pak Dalot sudah berkali-kali mengatakan tetap kita namanya Samu Adu ya, cuman karena memang di akte notaris, karena perkumpulan Samu Adu Bengkayang ini kan Bengkayang sudah 26 tahun, maka rencana induk organisasi PSAB itu harus ada akte notaris setelah 25 tahun. Tahun 2024, tahun 1 Februari 2024, rupanya nama Samu Adu itu tidak bisa masuk di ini ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena itu lebih sifatnya CP atau PT. Jadi yang nama kedaerahan, Samu Adu atau apa begitu ya. Jadi akhirnya kami harus merubah nama itu dengan sesama anak Bengkayang. Jadi sudah dinotariskan tanggal 1 Februari 2024. Jadi dia sudah berbadan hukum. Dan akhirnya juga Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang juga mengikuti langkah, karena sudah 25 tahun ya IMKB ini. Ini yang Disnatalis ke-26 kalau tidak salah ya. Betul ya? Akhirnya juga membuat akte notaris. Jadi mungkin satu-satunya Ikatan Mahasiswa Kabupaten yang punya akte notaris itu baru mahasiswa Kabupaten Bengkayang. Kita beri aplaus dong untuk mahasiswa Kabupaten Bengkayang. Semoga nanti kabupaten yang lainnya dapat mengikuti, karena dengan akte notaris ini selain ya kita mendapat dukungan dari Bupati, tetap juga adanya ya ikatan yang kuat begitu. Jadi nanti mungkin arahan-arahan dari Pak Ian tentang IMKB ini lebih spesifik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan saya serahkan selanjutnya acara kepada ya IMKB. Disilakan.